Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan rute perjalanan berikutnya dari kru bajak laut topi jerami yang disinyalir mereka akan pergi ke sana setelah Egghead berakhir. Yeps, Elbaf akan menjadi perjalanan petualangan berikutnya bagi Luffy dan juga kawan-kawannya. Dalam pulau ini tentu saja ada konflik yang akan terjadi, baik itu dari sisi bajak laut topi jerami maupun dari raksasa yang berada di sana. Ada suatu kepentingan yang akan terjadi di pulau tersebut dan ini berhubungan dengan pemimpin dari mereka, yakni Pangeran Loki. Nah, pangeran ini sebenarnya punya rencana licik di balik perjalanan Luffy menuju pulau tersebut. Yep, tentu sebelumnya silahkan tinggalkan jempol kalian dulu ya dan komentar video menarik apa lagi yang menarik untuk kita bahas ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Elbaf adalah salah satu lokasi terpenting di dunia One Piece. Tempat ini telah disebutkan di beberapa dekade lalu. Elbaf adalah tempat magis yang terinspirasi oleh mitologi Norse dan budaya Skandinavia yang sangat disukai oleh banyak orang, termasuk Oda Sensei sendiri. Ada banyak sekali informasi yang sudah kita temukan mengenai pulau Elbaf ini. Awal mula, nama ini muncul dimulai saat Little Garden. Dua raksasa yakni Dory dan juga Brogy adalah sedikit dari sekian banyaknya raksasa yang akan kita temukan di Elbaf. Informasi yang lebih banyak kita dapat mengenai Elbaf yakni di cerita flashback dari Big Mom. Banyak sekali detail tentang tempat ini terungkap. Mantan kapten bajak laut prajurit raksasa, Jorul dan juga Jarul, menarik perhatian kita kembali dengan duo dari mereka di Elbaf. Ada juga beberapa perayaan seperti titik balik matahari musim dingin yang merupakan acara puasa selama 12 hari yang pada akhirnya merupakan festival raksasa yang diadakan untuk memberi penghormatan kepada Dewa Matahari. Tentunya kita tahu ya bahwa Dewa Matahari di dunia One Piece tidak lain adalah Nika, dan oleh karena itulah hal tersebut berimplikasi besar terhadap hubungan Nika dan masyarakat Elbaf itu sendiri. Oke, arc Elbaf ini akan menjadi luar biasa karena mereka semua akan berhubungan dan memuja Dewa Matahari. Hal ini sendiri membuktikan bahwa ada hubungan antara ras ini dengan Joy Boy yang ada 800 tahun yang lalu. Mereka sepertinya adalah sekutu kerajaan kuno dan juga Nika sendiri. Oke, mengingat fakta bahwa Giants dan juga dunia One Piece hidup hingga 350 tahun yang lalu atau lebih, maka bagi mereka mengetahui lebih banyak tentang keberadaan dari Joy Boy tidaklah sulit. Itu hanya terjadi 3 generasi yang lalu dan itu adalah sesuatu yang mungkin mereka punya banyak informasi tentangnya. Jadi dengan demikian kita masih banyak lebih mengetahui tentang informasi Void Century dan bahkan Nika itu sendiri nanti di arc Elbaf ini. Nah, sekarang kita tahu Shanks dan para bajak lautnya sudah berada di pulau tersebut. Nah, mungkinkah Shanks ini punya maksud tersembunyi yang kita tidak ketahui bersama? Mengapa dia ada di pulau tersebut dan berhubungan sangat dekat dengan para raksasa? Apakah ada hubungan menarik antara Shanks dan juga Pangeran Elbaf Loki? Shanks telah melakukan hal-hal yang sangat dipertanyakan di sepanjang cerita One Piece, seperti mencuri buah gomu-gomu dengan gampang bertemu dengan Gorosei. Sekarang hal mengejutkan lagi, Shanks membuat kesepakatan dengan Loki sang Pangeran Elbaf dengan melihat pergerakan aneh darinya. Tapi, apa kesepakatannya? Mungkinkah kesepakatan itu untuk buah iblis Nika? Dalam mitologi Norse ada namanya Tyr, dikenal sebagai dewa pertempuran dan kemenangan yang berlengan satu dalam mitologi Nordik. Nah, dalam Edda Islandia dia merupakan putra Odin dan juga Heimir. Ia menyerahkan tangannya kepada serigala bernama Fenrir sehingga ia hanya memiliki satu tangan. Yep, ini mirip sekali kan dengan Akagami no Shanks. Definisi Tyr dikenal sebagai dewa perang alias Mars. Mars terhubung ke Tyr yang merupakan pasangan dan inspirasi bagi Oda menciptakan karakter bernama Shanks. Selain itu, Mars dikenal sebagai planet merah. Mars dalam mitologi Yunani adalah Ares. Ares diketahui mempunyai rambut merah yang panjang. Nah, mungkinkah Gorosei Mars ini mungkin dulunya memiliki rambut merah panjang seperti Akagami no Shanks? Bisa jadi Shanks dan Gorosei Mars mungkin ada hubungan dari keluarga mereka masing-masing. Bagaimana jika Gorosei Mars ini orang yang memberikan informasi dan orang yang memberinya koordinat di mana buah iblis Nika berada? Nah, yang menarik dalam mitologi ini adalah bagaimana cara Shanks mendapatkan pedangnya yakni Griffon. Apa mungkin itu ada keterkaitan dengan Mars? Yep, dalam mitologi Yunani,
Ares konon mempunyai burung besar, burung herring yang dikenal sebagai burung suci dan juga di Mesir kuno dianggap sebagai makanan. Menariknya lagi adalah mitologi Norse ini juga research. Kalian akan mendapatkan nama Frogin dan juga Frogin. Nama-nama itu dalam bahasa Norse berarti bumi. Mereka juga adalah ibu dan ayah entitas dari Dewi Frigg dan juga Thor, yang dimana Thor ini berambut merah. Ayah mereka dikenal sebagai Njord, dewa tanah subur dan pantai barat, juga merupakan lawan berat dari Saturnus. Nah, bagaimana jika peristiwa God Valley yang menyangkut Garling dan juga Saturnus? Oda Sensei terinspirasi dari salah satu mitologi Norse ini. Mereka mungkin sepertinya mempunyai hubungan leluhur. Mungkin keluarga Mars dan keluarga Saturn mempunyai rencana pernikahan, dan Garling, ibu Sengs dan juga yang lainnya yang merupakan Vigarland memiliki rambut merah yang diambil dari nenek moyang mereka sendiri, yakni Mars. Nah, apakah keturunan dari perjanjian pernikahan tersebut? Mungkinkah ini terjadi pada Saturnus dan keturunannya yang merupakan nenek moyang dari Vigarland? Inilah yang menyebabkan dia berperang. Kedua belah pihak kalah lalu diperdagangkan ke keluarga Nerona. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari mitologi Norse ini adalah hubungan antara Mars dan juga Tyr yang mengorbankan lengan, dan Shanks melakukan hal yang sama dengan Luffy. Hewan suci dari Tyr sendiri adalah burung herring Griffon, dan Shanks lagi-lagi memiliki pedang bernama Griffon. Semuanya benar-benar mirip mitologi Nordik. Nah, sekarang kita lanjut ke Loki, sang pangeran di negeri Elbaf. Berbicara tentang dewa Loki, sangat jelas penggambaran dari dewa ini adalah dewa penipu nomor 1. Ciri khas dari dewa ini memang adalah seorang penipu ulung yang benar-benar licik. Loki adalah dewa yang selalu berbuat jahat dan menyebabkan banyak peristiwa di seluruh mitologi Nordik. Namun orang-orang banyak memikirkan hanya ada satu Loki saja. Yep, dikatakan ada dua versi Loki yang hidup berdampingan. Dewa Aesir Loki yang membuat perjanjian darah dengan Dewa Odin, saudaranya, meskipun mereka tidak berhubungan. Loki sendiri juga memiliki rambut yang berwarna merah. Nah, kedua Loki ini dikatakan sebagai Jotun atau Loki raksasa yang asal-usulnya mungkin lebih terhubung dengan Luffy. Dalam mitologi Nordik sendiri, nama ibu dari Jotun Loki adalah Laufey, yang sangat mirip dengan Laval dari Luffy. Jadi akankah Loki dan juga Luffy punya hubungan menarik? Ada cerita dalam mitologi Nordik tentang Aesir Loki dan juga Thor yang berpergian ke alam Jotun. Di perjalanan di sana mereka menemukan nama raksasa bernama Skymir. Selama perjalanan mereka mencapai kastil Utgard dan bertemu dengan Jotun Loki. Nah, Jotun Loki ini bersikeras untuk mengikuti sebuah kontes. Yep, kontes inilah mungkin Oda terinspirasi oleh ini untuk menciptakan pertarungan Davy Back. Di kontes itu terdapat perlombaan kontes makan daging, lomba minum, lomba balap kaki, dan juga kontes gula. Nah, menariknya di dalam kontes ini Loki dewa Aesir dilawan oleh Logi, dikatakan mempunyai elemen matahari dan sangat mirip dengan Gear 5 dari Luffy, tapi bedanya lebih seperti nyala api. Nah, ceritanya Logi ini menang kontes makan daging. Pada dasarnya sangat mirip seperti Luffy. Logi ini sendiri adalah pelayan dari Utgard Loki. Loki adalah saudara laki-laki Jotun yang merupakan dewa angin dan saudara lainnya yang merupakan dewa laut. Apakah dewa angin dan juga dewa laut di sini melambangkan Shirahoshi dan juga Uranus? Yep, dengan kesemua mitologi tersebut, mungkinkah rencana Pangeran Loki adalah mendapatkan buah iblis Nika untuk dirinya sendiri dan memanipulasi Shanks, Dory, dan juga Brogy untuk mengantarkan Luffy menuju ke Elbaf? Tapi bisa jadi juga Shanks mengetahui semua rencana yang dimiliki oleh Loki ini dan membuat sebuah kesepakatan. Menariknya lagi, apakah mungkin di Pulau Elbaf tersebut juga akan terungkap silsilah keluarga Luffy, terutama ibunya, dan bisa jadi juga saudara laki-lakinya yang lain, seperti yang ada pada mitologi Nordik yang Tamagon jelaskan tadi. Jadi kemungkinan besar Loki yakni Pangeran Elbaf adalah musuh selanjutnya yang akan Luffy lawan di Pulau Elbaf. Pangeran ini akan mempunyai sifat yang benar-benar licik dan juga manipulatif. Bisa saja dia dari awal memang menginginkan dan menargetkan buah iblis milik Luffy yang akan tentu saja tiba di pulau miliknya tersebut. Jadi bagaimana pendapat kalian dengan teori menarik dari Pangeran Loki ini? Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.